Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Ayu Fatmawati dengan NPM 1911010272 dari kelas J, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6. Jadi, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Inovasi Pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Happy Komikesari, MPDI. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang 4 pilar pendidikan menurut UNESCO. Nah, apa aja sih 4 pilar itu? Yang pertama, learning to know. Yang kedua, learning to do. Yang ketiga, learning to be. Dan yang keempat, learning to live together. Yang pertama, kita akan membahas tentang learning to know atau yang diartikan dengan belajar mengetahui. Nah, learning to know ini artinya belajar. Belajar itu harus dapat memahami apa yang dipelajari, bukan hanya dilahafalkan, tetapi harus ada pengertian yang ada di dalamnya. Learning to know ini adalah upaya memahami instrumen-instrumen pengetahuan, baik sebagai alat maupun sebagai tujuan. Nah, sebagai alat, pengetahuan tersebut diharapkan akan memberikan kemampuan setiap orang untuk memahami berbagai aspek lingkungan agar mereka dapat hidup dengan harkat dan martabatnya dalam rangka mengembangkan keterampilan kerja dan berkomunikasi dengan berbagai pihak yang diperlukan. Lalu sebagai tujuan, maka pengetahuan tersebut akan bermanfaat bagi orang lain dalam rangka peningkatan pemahaman, pengetahuan, serta penemuan di dalam kehidupannya. Dan yang kedua, yaitu learning to do atau belajar melakukan sesuatu. Learning to do ini lebih ditekankan pada bagaimana mengajarkan anak-anak untuk mempraktikkan segala sesuatu yang telah dipelajarinya dan dapat mengadaptasikan pengetahuan-pengetahuan yang telah diperolehnya tersebut dengan pekerjaan-pekerjaan di masa depan. Sebagaimana juga pada pilar pertama, maka belajar menerapkan sesuatu yang telah diketahui juga harus dilakukan secara terus-menerus, karena proses perubahan juga akan berjalan tanpa hentinya. Selanjutnya, yang ketiga ada learning to be atau belajar menjadi sesuatu. Learning to be ini mengandung arti bahwa belajar adalah proses untuk membentuk jati diri seseorang. Oleh karena itu, pendidikan harus berusaha memfasilitasi peserta didik agar belajar mengaktualisasikan dirinya sebagai individu yang berkepribadian utuh dan bertanggung jawab sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat. Learning to be ini sebagaimana diungkapkan secara tegas oleh Komisi Pendidikan bahwa prinsip fundamental pendidikan hendaklah mampu memberikan kontribusi untuk perkembangan seutuhnya setiap orang, jiwa dan raga, intelijensi, kepekaan, rasa etika, tanggung jawab pribadi, dan nilai-nilai spiritual. Lalu yang keempat ada learning to live together atau belajar hidup bersama. Learning to live together ini pada dasarnya adalah mengajarkan, melatih, dan membimbing peserta didik agar mereka dapat menciptakan hubungan melalui komunikasi yang baik, menjauhi prasangka-prasangka buruk terhadap orang lain, serta menjauhi dan menghindari terjadinya perselisihan dan konflik. Oke, selanjutnya, pilar-pilar apa yang sudah saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan yang belum saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, 2 pilar yang sudah saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu learning to know dan learning to do. Learning to know ini contohnya seperti kita belajar di sekolah, yaitu rasa ingin tahu kita dalam belajar. Lalu ada learning to do, contohnya seperti kita akan belajar melakukan sesuatu, seperti belajar sholat, belajar memasak, dan lain sebagainya. Dan yang belum saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu learning to be, atau belajar menjadi sesuatu, dan learning to live together, atau belajar hidup bersama. Pertanyaan selanjutnya, yang saya lakukan agar 4 pilar tersebut dapat dipenuhi mengingat pentingnya pendidikan adalah, jadi pendidikan itu harus mampu mempersiapkan warga negara agar dapat berperan aktif dalam seluruh lapangan kehidupan, cerdas,
aktif, dan kreatif. Jadi, saya akan melakukan hal-hal yang membentuk serta meningkatkan kebiasaan belajar siswa, motivasi belajar, serta minat dan bakatnya. Baik, itu tadi penjelasan mengenai pilar-pilar pendidikan menurut UNESCO. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.